Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih, kita mau ngupas topik yang lagi hangat banget dan penting. Gimana kita perlu mikirin ulang strategi di era baru yang disebut agentic age, era agent AI lah gampangnya. Ini masa di mana AI itu nggak cuma nurut perintah, tapi bisa lebih mandiri gitu buat mencapai tujuan yang kita kasih. Diskusi kita kali ini bakal berpusat ke materi dari Anda, sebuah kutipan dari artikel McKinsey yang lumayan provokatif judulnya The Big Rethink, An Agenda for Thriving in the Agentic Age. Saya paham banget nih rasa penasaran Anda soal perubahan gede ini. Soalnya pandangan soal AI agentic ini kan macam-macam banget ya. Ada yang optimis, wah bakal ada ledakan produktivitas. Tapi ada juga yang khawatir soal, aduh pekerjaan gimana nanti. Bahkan ada yang lihat AI ini kayak kekuatan super baru buat kita semua. Nah, tujuan kita sekarang itu membedah agenda strategis yang diusulkan artikel itu buat para pemimpin. Kita coba pilah-pilah mana sih yang harapan, mana yang mungkin jadi kenyataan. Sambil ya itu tadi, kita terus asah pemikiran kritis kita. Ini penting banget loh di tengah banyaknya klaim soal AI sekarang. Rasanya tantangannya tuh bukan cuma teknologi, tapi juga gimana kita manusianya bisa adaptasi. Oke deh, mari kita mulai gali lebih dalam bareng-bareng. Mikir ya, di tengah ketidakpastian kayak gini, apa sih gunanya agenda yang rapi gitu? Penting nih buat dipahami, ini tuh bukan sekedar daftar tugas biasa. Anggap aja ini kayak kompas atau kerangka kerja lah buat fokusin energi kita. Bantu kita bedain mana peluang beneran, mana janji manis doang. Jadi sumber daya kita nggak kebuang sia-sia, gitu kan? Ini lebih kayak pemicu diskusi strategis yang penting banget. Dan soal pemikiran kritis yang Anda sebut tadi, nah itu intinya. Kan banyak banget nih narasi yang beredar, dari yang positif banget sampai yang negatif banget. Jadi kemampuan kita buat analisis jernih, nanya asumsi, lihat dampak jangka panjang itu jadi vital. Agenda ini ya pada dasarnya usaha buat nyalurin pemikiran kritis itu ke area-area strategis yang paling kena dampak. Coba kita mulai dari poin pertama di agenda ini, yang kayaknya langsung nyentuh kerjaan kita, yang bisa bikin disruptif banget. Konsep dasarnya aja udah, cukup bikin kaget ya. AI ini katanya siap mengubah pekerjaan berpengetahuan secara fundamental. Analoginya tuh kayak revolusi robot di pabrik, tapi, nah ini catatannya, perubahannya katanya bakal jauh lebih cepat. Dan nyentuh area yang selama ini kita anggap cuma manusia yang bisa. Yang bikin ini benar-benar seru tuh jenis tugasnya. Kita nggak ngomongin otomatisasi tugas remeh-temeh lagi loh. Artikel ini nunjukin kemampuan AI yang lagi berkembang pesat buat hal-hal kayak bikin penilaian, terus penalaran multilangkah yang rumit, bahkan ngatur berbagai tugas, mecahin masalah kompleks, dan ini nih yang lumayan wow, nunjukin kreativitas. Ini bukan cuma soal efisiensi naik dikit, ini pergeseran dasar soal apa artinya kerja pakai pengetahuan. Lanskapnya lagi digambar ulang nih di depan kita. Benar, benar. Dan implikasinya itu ya membawa kita ke tantangan yang sebenarnya. Sumber ini bilang, hambatan utamanya ke depan itu bukan lagi soal kemampuan teknis AI-nya. Itu sih terus berkembang cepat banget. Tantangan realnya itu ada di kapasitas manusia. Kemampuan kita buat ngawasin, mengelola, dan kerja bareng agen-agen AI ini. Secara efektif, produktif, dan yang nggak kalah penting, secara etis. Artinya, ada beberapa keharusan baru nih buat organisasi. Pertama, ya perlu banget desain ulang peran sama tanggung jawab. Secara mendasar, mana tugas manusia, mana tugas AI, gimana kolaborasinya. Kedua, cara kita ngelola talenta manusia juga harus geser. Fokusnya bukan lagi cuma ke jabatan atau peran aja, tapi ke keterampilan spesifik yang dibutuhin di era kolaborasi manusia AI ini. Termasuk pengembangan sama motivasinya. Ketiga, kita perlu aktif banget ngerancang dan nguji model kolaborasi manusia AI yang paling efektif. Sebuah keterampilan bakal makin pendek gitu kan. Manajemen talenta harus lebih lincah, fokus ke skill, dan proaktif bentuk simbiosis manusia agen yang produktif. Wah, krusial banget ya poin fokus ke keterampilan dan desain kolaborasi itu. Ini kayaknya langsung nyambung nih ke pertanyaan berikutnya. Kalau AI bisa ngerjain banyak hal yang dulu unik buat manusia atau perusahaan, terus gimana dong organisasi jaga keunggulannya? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua agenda, mengkalibrasi ulang keunikan. Bagian ini fokusnya ke gimana keunggulan kompetitif yang udah ada bisa terkikis. Artikelnya ngejelasin kalau AI itu punya potensi nurunin hambatan masuk ke banyak pasar, secara drastis malah.
Pemain baru yang pakai AI bisa jadi mampu nantang pemain lama dengan kecepatan dan skala yang, wah, belum pernah kita bayangin sebelumnya. Ada juga risiko nyata ke kekayaan intelektual atau IP ya, aset kayak penemuan unik, desain, proses, merek. Terus juga keahlian institusional yang mungkin udah dibangun bertahun-tahun. Kalau AI bisa niru atau bikin sintesis sebagian dari keunggulan ini, apa dong yang jadi benteng pertahanan kita? Pertanyaan bagus banget. Sumber ini nekenin, di era ini, penting banget buat identifikasi ulang, apa sih sumber keunggulan kompetitif kita yang benar-benar awet dan susah ditiru AI. Ini bisa macam-macam sih, mungkin data unik dan proprietary yang cuma Anda punya, teknologi inti yang spesifik banget dan susah ditiru, budaya organisasi yang kuat dan adaptif, atau mungkin kapabilitas lintas fungsi yang udah terintegrasi banget di perusahaan, yang bikin eksekusinya jadi superior. Yang menarik di sini tuh, dinamika persaingan bisa berubah total kalau pelanggan Anda sendiri mulai pakai agen AI pribadi mereka. Coba bayangin deh, pelanggan bisa instan bandingin penawaran, nego harga, atau optimalin hasil yang dia mau dari macam-macam penyedia. Dan biayanya nyaris nol. Ini maksa perusahaan buat mikir ulang cara mereka ciptain dan nangkep nilai. Di lingkungan kayak gini, isu transparansi sama keadilan jadi makin penting. Bukan cuma soal etika loh, tapi jadi elemen kepercayaan jangka panjang. Artikelnya ngingetin pemimpin buat hindari optimisasi jangka pendek yang mungkin ngorbanin hubungan baik dan keberlanjutan. Dan jangan lupain elemen manusianya, kayak budaya yang kuat sama rasa memiliki karyawan. Ini aset yang nggak bisa dikoding sama AI dan bisa jadi pembeda kritis yang sebenarnya. Perjalanan ini butuh investasi bijak dan tindakan yang terkalibrasi buat terus lindungi dan tingkatkan keunggulan kompetitif sejati kita. Masuk akal, masuk akal. Jadi geser fokusnya dari keunggulan yang gampang ditiru ke aset yang lebih dasar, kayak data, budaya, kapabilitas terintegrasi. Ini nyambung banget sama bagian ketiga agenda menata ulang nilai. Artikel ini ngedorong kita mikir lebih jauh dari sekedar naikin efisiensi atau potong biaya jangka pendek. Pesan utamanya tuh AI agentic ini bukan cuma alat buat ngerjain hal yang sama jadi lebih cepat atau lebih murah. Potensi sebenarnya itu ada di kemampuannya buat nata ulang cara kerja fundamental kita. Nah, ini yang nantinya bisa micu gelombang inovasi baru, transformasi pengalaman pelanggan secara radikal, terus ningkatin keterlibatan sama pemberdayaan karyawan dengan cara yang lebih berarti. Ada peringatan lumayan keras juga sih. Perusahaan yang kejebak mikir incremental aja, yang cuma pakai AI buat optimalisasi di dalam kotak yang udah ada, risikonya gede banget bakal ketinggalan peluang keuntungan eksponensial yang bakal nentuin lanskap bisnis di dekade depan. Tepat sekali. Ini nuntut apa yang di artikel disebut sebagai mindset peluang yang berani dari para pemimpin. Jadi nggak cuma reaktif, tapi proaktif nyari kemungkinan baru. Sumber ini ngasih beberapa pertanyaan kunci yang bagus banget buat direnungin pemimpin. Gimana perilaku pelanggan bakal berubah secara fundamental pas mereka punya asisten AI pribadi? Terus, di area mana nih kapabilitas AI yang terus berkembang ini bisa mecahin masalah yang selama ini dianggap terlalu susah atau bahkan mustahil? Di mana AI bisa buka model bisnis yang sama sekali baru? Dan yang kritis nih, apa aja sumber keunggulan kompetitif kita sekarang yang bisa diperkuat secara signifikan oleh AI, dan mana yang justru beresiko terdisrupsi? Intinya ya, ada keharusan buat secara fundamental nata ulang proposisi nilai inti perusahaan Anda. Apa sih yang Anda tawarin ke pelanggan, dan gimana Anda ciptain serta sampai nilai itu di era agentik ini? Pemimpin yang berhasil menurut pandangan ini, ya mereka yang ngedeketin masa depan bukan dengan takut, tapi dengan berani buat bayangin dan bangun kemungkinan-kemungkinan baru. Mindset peluang yang berani ya, bukan cuma efisiensi. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, memperbarui alur kerja. Nah, di sini artikelnya ngasih lihat paradoks yang lumayan nyolok dari riset. Katanya, hampir 80% organisasi yang disurvei itu udah pakai AI generatif dalam macam-macam bentuk. Tapi ironisnya nih, persentase yang sama dari organisasi itu juga ngelaporin kalau mereka belum lihat dampak signifikan ke hasil finansial atau bottom line mereka. Kok bisa gitu ya? Kenapa ada gap ini? Penyebab umumnya menurut analisis di sumber karena banyak perusahaan fokusnya nyebarin alat AI secara luas dan horizontal, misalnya kasih akses Copilot atau chatbot ke banyak karyawan, atau jalanin banyak proyek percontohan yang kepisah satu sama lain. Pendekatan kayak gini mungkin berguna ya buat bangun familiaritas awal, tapi seringnya gagal ngubah cara kerja kolektif secara mendalam dan sistematis. Jadi ya nggak ngasilin peningkatan kinerja yang substansial. Nah, disinilah konsep kunci AI Insight dikenalin sebagai alternatif.
Idenya bukan nyebarin AI tipis-tipis ke seluruh organisasi, tapi nanam kapabilitas AI secara mendalam ke dalam beberapa domain bisnis atau alur kerja, disebutnya vertikal, yang punya nilai strategis tinggi. Ini artinya bukan cuma nempelin AI di atas proses yang udah ada, tapi benar-benar nata ulang alur kerja di domain-domain pilihan itu dari awal sampai akhir, dengan AI sebagai intinya. Kalau kita kaitin ke gambaran lebih besar nih, argumennya adalah dampak bisnis yang transformasional dan berkelanjutan itu bakal datang dari integrasi vertikal yang mendalam ini, bukan cuma dari adopsi horizontal yang luas tapi dangkal. Ini tentu aja munculin pertanyaan strategis penting buat Anda. Di area atau vertikal mana dalam bisnis Anda, penemuan kembali alur kerja pakai AI Insight ini bisa ciptain perubahan kinerja paling signifikan. Terus, kayak gimana model operasi yang ideal buat alur kerja yang benar-benar ngutamain AI first? Dan gimana Anda rancang model AI, pipeline data, sistem pendukungnya, supaya bisa dipakai ulang, reusable, dan diskalain secara efisien di berbagai vertikal yang beda. Tantangannya itu ya, bergerak dari sekedar eksperimen dan mulai jadiin AI inti dari cara nilai diciptain di area paling vital. Jelas banget bedanya adopsi horizontal yang dangkal sama integrasi vertikal yang mendalam. Konsep AI Insight ini emang ngasih perspektif beda ya. Nah, perubahan di alur kerja ini kan pasti bakal ngaruh ke struktur organisasinya sendiri ya. Mm-mm. Ini bawa kita ke bagian kelima, munculnya organisasi agentik. Artikel ini prediksi bakal ada pergeseran signifikan dari struktur organisasi fungsional tradisional yang hierarkis, yang intinya kan dirancang buat ngelola aliran info dan kerjaan antar pekerja pengetahuan manusia, ke arah model organisasi yang lebih fokus ke hasil, outcome-oriented. Model baru ini dianggap lebih cocok buat era kolaborasi erat antara manusia dan agen AI. Ciri khas organisasi masa depan ini digambarin sebagai lebih datar, lebih dikit lapisan hierarkinya, lebih ramping, lebih efisien, lebih cepat, bisa respons perubahan dengan gesit, dan lebih fleksibel, atau cair, fluid, timnya bisa dibentuk bubarin sesuai kebutuhan. Struktur silo fungsional yang kaku mungkin bakal diganti sama tim-tim lintas fungsi yang lebih kecil dan otonom, kayak squad gitu. Mereka diberdayain buat gabungin visi produk sama kemampuan eksekusi teknis, dan pakai AI secara ekstensif buat percepat siklus dari ide jadi dampak nyata di pasar. Implikasinya emang lumayan gede buat cara kerja sehari-hari. Kepemilikan bersama atas hasil, shared ownership, sama kemampuan buat eksperimen real-time, belajar, adaptasi cepat, itu bisa jadi norma baru. Tapi ya kayak perubahan besar lainnya, ini juga munculin pertanyaan penting, terutama soal tata kelola atau governance. Gimana caranya nerapin akuntabilitas yang jelas sama manajemen resiko yang efektif di model yang lebih desentralisasi dan geraknya cepat ini, tanpa malah matiin kecepatan dan inovasi yang mau dicapai. Ada juga tantangan baru soal ngukur kinerja sama produktivitas. Gimana cara ngelacak kemajuan dan evaluasi kontribusi kalau ukuran tradisional kayak jam kerja manusia jadi kurang relevan. Mungkin ukuran baru fokusnya ke seberapa efektif tim atau individu bisa ngatur dan manfaatin agent AI buat capai hasil. Tantangan desain utamanya ya, ciptain sistem, baik teknis maupun organisasional, di mana akuntabilitas manusia yang jelas sama kecepatan operasional AI itu bisa saling nguatin, bukan malah jadi sumber konflik. Pertanyaan besarnya, kayak gimana sih wujud organisasi yang dirancang optimal buat maksimalin sinergi kolaborasi antara kecerdasan manusia dan AI? Pertanyaan soal desain organisasi optimal dan tata kelola adaptif ini emang krusial banget. Dan ini ngalir secara alami ke bagian terakhir agenda. Bagian ke-6, kembangkan kekuatan super belajar Anda. Bagian ini fokusnya ke keharusan bangun kapabilitas buat adaptasi terus-menerus. Laju inovasi AI yang eksponensial ini digambarin kayak pedang bermata dua. Satu sisi, buka peluang gede banget. Sisi lain, ya ciptain ketidakpastian yang tinggi banget soal masa depan. Ide kunci yang diajuin di sini cukup mendasar. Di dunia di mana biaya marginal buat dapetin info dan pengetahuan itu nyaris nol berkat AI, faktor penentu sukses jangka panjang sebuah organisasi bakal makin tergantung sama seberapa baik dan seberapa cepat organisasi itu bisa belajar dari lingkungannya dan adaptasi ke perubahan yang konstan. Kemampuan belajar jadi kekuatan super baru. Dan ini, menurut argumen di sumber, kombinasi dari dua elemen penting. Pertama, dan mungkin yang utama, soal budaya organisasi. Ini tentang nanemin pola pikir, uji coba, pelajari, adaptasi,
test, learn, adapt secara mendalam di seluruh organisasi. Jadi perubahan dan pembelajaran itu jadi bagian DNA operasional sehari-hari. Tapi budaya positif aja nggak cukup kalau nggak didukung sama kapabilitas teknis dan organisasional yang memadai. Contoh kapabilitas pendukung nih. Artikelnya nyebutin perlunya infrastruktur teknologi yang nggak cuma scalable, bisa nanganin beban kerja naik, tapi juga fleksibel dan adaptif. Di sini konsep kayak AI meshes muncul. Ini bisa dipahami sebagai kerangka kerja atau arsitektur teknologi canggih, dirancang biar berbagai alat, model, sistem AI yang beda bisa kerjasama mulus, bagi data dan insight, serta adaptasi dinamis kebutuhan yang berubah. Nyaranin, buat kapabilitas inti yang strategis, ada argumen kuat buat prioritasin bangun infrastruktur yang bisa dikustomisasi dan punya skalabilitas tinggi. Beberapa pertanyaan kunci yang diajuin buat refleksi di bagian ini. Gimana cara organisasi Anda secara sistematis bangun dan pelihara budaya perbaikan dan pembelajaran berkelanjutan? Apa keseimbangan yang pas antara manfaatin ekosistem open source yang kaya dan bangun kapabilitas AI internal yang unik? Dan, yang paling penting, gimana Anda rancang keseluruhan organisasi, struktur, proses, teknologi, budaya, biar bisa belajar dan adaptasi lebih cepat dari pesaing Anda? Wow, ke-6 bagian agenda ini dari pekerja pengetahuan baru, kalibrasi ulang keunikan, tata ulang nilai, perbarui alur kerja ke organisasi agentik, sampai kembangin kekuatan super belajar, benar-benar nyajiin peta jalan yang komprehensif ya. Jadi benang merahnya apa nih? Kalau dirangkum ke-6 poin ini bukan isu kepisah-pisah gitu ya, tapi elemen yang saling kait dari sebuah kebutuhan akan pemikiran ulang strategis yang fundamental. Dan ini mendesak banget buat tiap pemimpin di era AI agentic ini. Dan penting buat digarisbawahi nih, artikel ini juga kasih penekanan kuat soal mandat kepemimpinan. Pesannya jelas banget. AI itu bukan cuma tantangan teknis yang bisa didelegasiin gitu aja ke Departemen IT atau tim data science. Para pemimpin puncak, CEO, dan Dewan Direksi harus secara pribadi investasi waktu buat ngembangin pemahaman dan kelancaran fluensi soal AI. Mereka perlu eksperimen langsung sama teknologinya buat ngerasain potensinya. Dan idealnya ya, secara pribadi mempemimpin atau sponsorin minimal satu inisiatif transformasi besar berbasis AI dari awal sampai akhir, biar paham kompleksitasnya secara nyata. Betul sekali. Kepemimpinan ini juga nyakup tugas krusial buat nata ulang tata kelola governance. Kayak yang kita bahas tadi, perlu ditemuin keseimbangan baru yang pas antara butuh cepat, eksperimen, inovasi, sama keharusan jaga akuntabilitas, manajemen resiko, dan kepatuhan. Ini juga soal nyimbangin antara kasih otonomi cukup ke tim, biar bisa gerak cepat, sama tingkat pengawasan dan koordinasi strategis yang perlu dari pusat. Dan yang gak kalah pentingnya, kayak disinggung dikit tadi, perlunya kompas etis yang jelas dan kuat buat pandu pengembangan dan penerapan AI. Pemimpin punya tanggung jawab mastiin kemajuan AI yang didorong organisasinya itu tujuannya buat ciptain kemakmuran berkelanjutan dan bangun kepercayaan jangka panjang, baik ke karyawan, pelanggan, maupun masyarakat luas. Bukan cuma ngejar untung finansial jangka pendek aja. Mengutip atau memparafrasekan pesan penutup dari sumbernya nih, AI bukan lagi pilihan, dia keniscayaan. Era ini nuntut jenis kepemimpinan baru, yang berani, sangat adaptif, dan nggak takut buat secara fundamental nantang status quo. Pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas ini sifatnya bukan cuma akademis loh. Buat banyak organisasi, bahkan masyarakat, pertanyaan ini sifatnya eksistensial. Pesan yang kuat banget ya soal urgensi dan jenis kepemimpinan yang dibutuhin. Jadi, kesimpulan utamanya, era AI agentic ini bener-bener nuntut pemikiran ulang yang mendasar di berbagai level, plus kepemimpinan proaktif dan bertanggung jawab di ke-6 area strategis yang udah kita jelajahi bareng tadi. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sebagai penutup nih, saya mau ninggalin satu tantangan pemikiran buat Anda bawa pulang. Ini dibangun dari diskusi kita, tapi mungkin bisa dorong Anda selangkah lebih jauh. Coba deh luangin waktu bentar buat mikirin satu alur kerja atau proses spesifik yang Anda kenal banget dalam konteks Anda sendiri. Bisa di kerjaan atau kehidupan pribadi juga boleh. Nah, sekarang daripada cuma nanya, gimana AI bisa bikin proses ini 5% atau 10% lebih efisien? Coba tantang diri Anda buat bayangin, gimana AI agentic dengan kemampuannya buat nalar, belajar, dan bertindak mandiri bisa nata ulang sepenuhnya proses ini dari nol. Kemungkinan baru apa yang tiba-tiba kebuka?
Fungsi apa yang jadi mungkin yang sebelumnya bahkan nggak pernah kepikiran sama sekali. Ini loh, jenis lompatan pemikiran dari optimalisasi ke reimajinasi yang mungkin dibutuhin buat benar-benar nangkap potensi transformatif dari era agentik yang lagi kita masuki ini.